Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i. Wa huwas samiul 'aliim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala syafi'il ummah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ala. Amma ba'du. Para hadirin rahimahullah, yang khusus segenap pengurus masjid, para asatidz yang kami muliakan, pada kesempatan ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita mengikuti jalan Muslim. Mudah-mudahan semuanya dapat senantiasa menjadi wasilah taqarrub mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa kita sampaikan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pada kesempatan ini kita akan kembali membahas masalah fikih. Khususnya dalam dua kali pertemuan ini kita akan bahas masalah fikih, masalah korban. Karena kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, jadi salah satu ibadah yang sangat-sangat dianjurkan adalah melaksanakan kurban. Namun sebelumnya adalah kembali kita membacakan surat Al-Fatihah dengan harapan Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan kemampuan kita sehingga kita bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Fatihah juga tentunya kita hadiahkan untuk pendahulu kita, orang tua kita, guru kita, sanak saudara kita yang sedang lebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus juga pada yang adalah sihah wal afiyah wassalamah, supaya memberikan kesehatan, afiat, keselamatan, khususan di virus corona. Allah memberikan keselamatan kepada kita, dan kita lanjutkan dengan salawat ala hadiniyah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-udhiyatu korban artinya. Udhiyah Idul Adha itu tauhiyah nama korban, pengorbanan, mengorbankan. Tapi al-udhiyah ini adalah korban. Jadi nanti kalau di dalam bahasa kita itu, kalau lihat kamus besar bahasa Indonesia itu ada dua, ada korban, ada kurban. Dua-duanya pakai, cuma beda maknanya. Kalau korban berkaitan dengan masalah sembelihan binatang, kalau kurban itu ya kurban tabrak lari, kurban bukan korban, kurban. Jadi dua-duanya pakai. Nah di sini korban berarti kaitannya dengan masalah penyembelihan hewan binatang dalam rangka takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknaha wal aslu fi masyru'iyyatiha. Arti korban dan dasar atau asal di dalam syariat korban tersebut. Artinya biasa disodorkan arti dulu supaya kita paham betul gitu kan. Kemudian baru dikemukakan dasar disyariatkannya. Apa dasarnya sehingga disyariatkan korban tersebut? Al-udhiyatu hiya ma yudbahu minal ibili awil baqari awil ghanami awil ma'zi taqarruban ilallahi ta'ala yaumal Eid. Definisi pengertian takrif kurban itu adalah sesuatu yang disembelih atau binatang. Kalau kita katakan di sini, kalau kan disembelih binatang. Binatang yang disembelih minal ibili berupa unta, wal baqari berupa sapi, awil ghanami awil ma'zi berupa kambing atau berupa domba. Taqarruban ilallahi ta'ala, hal keadaannya adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yaumul Eid, pada hari Idul Adha. Jadi definisinya adalah binatang sembelihan berupa unta, sapi, kemudian kambing, domba dalam rangka pendekatan diri kepada Allah di hari Idul Adha. Kerbau di mana? Ya sama sapi lah. Sini juga disebutkan kerbau. Wal aslu fi masyru'iyyatiha, dan dasar atau asal di dalam disyariatkannya korban qauluhu azza wa jalla, yakni firman Allah azza wa jalla, fasholli li rabbika wanhar. Fasholli, dan sholatlah kamu wahai Muhammad li rabbika, untuk Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah dan berkorbanlah. Al-Kautsar. Itu adalah dasar disyariatkannya korban tersebut. Mengapa? Karena wanhar di situ disebutkan fa innal maqsuda bin nahri, karena maka sesungguhnya yang dimaksudkan dengan nahar itu ala asahul aqwal, berdasarkan pendapat yang paling sahih, kaul yang paling sahih, yakni nahru dohaya, menyembelih hewan-hewan korban. Ini menyembelih korban, wanhar, dan berkorbanlah dan menyembelihlah untuk korban. Itu dasar hukumnya tuh.
sudah jelas berdasarkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga berdasarkan hadis. Ini asal disyariatkannya kurban itu tadi dari Al-Quran, sekarang hadis dasarnya. Wa ma rawahul Bukhari, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun, dan Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam doa di kabasyaini amlahaini akramaini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih berkorban di kabasyaini dengan 2 ekor kambing kibas atau domba, amlahaini yang putih, warnanya putih, akrona ini kemudian tanduknya besar, 2 tanduk, ya, dua-duanya putih, kemudian dua-duanya bertanduk. Dzabahahuma biyadihi, Nabi menyembelih ya kedua domba tersebut dengan tangannya sendiri. Wasamma, dan dia membaca bismillah, wa kabbara, dan sambil juga membaca takbir. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Masuk itu nanti adab berkaitan dengan atau hal-hal yang sangat dianjurkan, atau bahkan ada yang mengatakan wajib membaca bismillah, ya. Itu pada saat penyembelihan. Wa wada'a rijlahu, dan Nabi meletakkan kakinya ala sifahihima, ya, di atas, ya artinya di lehernya lah, kan, mau sembelih. Dan itu yang pertama, ta'rif pengertian, dan yang kedua dasar syariatnya adalah Al-Quran dan hadis. Bagian yang berikutnya adalah al-hikmatu min masyru'iyyatiha, hikmah disyariatkannya korban. Hikmahnya apa? Ya, hikmah itu ada pelajaran di balik pelaksanaan korban, ya, atau yang bisa diambil manfaat dari korban tersebut namanya hikmah. Hikmahnya lah yang kita kenal hikmahnya. Dan kita tahu sih secara umum hikmahnya itu, ya, dari korban tersebut. Yang bagi anta lama, patut engkau ketahui, annal udhiyata, bahwasanya korban ibadatun, adalah satu ibadah. Ini sama dengan hal-hal yang lain nih, ibadah perintah, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW, ya. Wa anna kullama qad yakunu laha, dan bahwasanya apa saja yang sudah menjadi baginya itu ibadah, qad yakunu kullu ma qad yakunu laha min hikmatin wa fa'idatin ya'ti ba'da fa'idatil khudu' lil ma'na ta'abbud alladhi biha. Jadi apa saja, bahwasanya setiap yang sudah atau menjadi yang sudah jadi ibadah, yaitu, ya, berupa hikmah, faidah, manfaat, ya, yang akan datang setelah faidah ketundukan dari makna ta'abbud alladzi biha, yang ada di dalam uluhiyah tersebut. Jadi semua ibadah yang Allah perintahkan itu, gitu kan, ya, ada hikmah-hikmahnya, ada pelajaran ibrah yang bisa kita tarik dari situ, ya. Maka yang wajib, yang sunnah, itu ada makna di dalam kehidupan ini, ada hikmahnya. Sholat, ya, termasuk adalah banyak sholat berjamaah, kita kumpul, silaturahmi, mempererat berbuah, ya. Juga dalam rangka kita takarrub, pendekatan diri kita pada munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lebih-lebih suasana yang penuh dengan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanhan wahsya wal munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Puasa begitu pula ada hikmahnya. Jadi semua ya, termasuk sebelum kita sholat kita berwudu, itu adalah wudu salah satu hikmahnya itu adalah di dalam wabil tughyan. Halaman mati su'abil iman. Ya, di sana dikemukakan wudu ya, itu bisa mencegah dari bala, dari musibah, dari bencana, termasuk adalah ya corona yang sedang kita hadapi yang luar biasa sedang ini yang memuncak lagi. Ya. Itu dengan wudu itu kita lepas. Di samping kata Sayyidina Umar, wudu itu akan bisa mengusir setan tidak berani gitu ya untuk menggoda kita. Makanya kemudian ya banyak ulama itu menganjurkan supaya kita senantiasa dalam keadaan wudu, dawamul wudu. Ya, udah batal wudu lagi. Lebih-lebih mau tidur wudu ya, kalau mau tidur ya. Oh, banyak hikmah yang bisa kita ambil dari itu. Kembali masalah kemudian. Jadi katanya dari sini semua ibadah, karena dunia ini bagian dari ibadah, semua ibadah yang merupakan ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu di dalamnya ada hikmah. Sya'nu kulli ibadatin minal ibadat. Keadaan tiap-tiap ibadah dari berbagai macam ibadah. Ya, Thumma inna min abrazil ma'anis samiyatil muta'alliqati bil udhiyati ihya'u ma'na dhahiyah al-udna allati qama biha Ibrahim alaihi salatu wassalam. Thumma kemudian inna sesungguhnya min abrazil ma'ani as-samiyatil muta'alliqah bil udhiyah. Kemudian sesungguhnya di antara atau sebahagian dari makna yang agung yang berkaitan dengan masalah korban itu adalah ihya'u makna dhahiyatil udna, yakni makna ya pengorbanan besar allati qama biha yang dilaksanakan korban itu Ibrahim alaihissalam wassalam oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Idzi batalahu Allah, ketika Allah taala memujinya bil amri dengan perintah idzabihi ibnihi ya untuk ya menyembelih memotong anaknya. Maka di dalam Al-Baqarah 124 kan ada wa idzi batala Ibrahim rabbuhu kalimat fatammahu. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibtala Ibrahim, ya Allah menguji Nabi Ibrahim ya. Kemudian dikalimatin dengan kalimat-kalimat, artinya larangan perintah fatammahu. Maka Nabi Ibrahim itu menyempurnakan ya ujian atau perintah tersebut atau larangan dan sebagainya dari kalimat. Dan ini ibtala itu adalah ujian besar, bukan ujian kecil ya. Yang namanya menyembelih anak itu ya Allah, itu kan memang asalnya memang disuruh menyembelih Ismail. Ujian besar, banyak ujian besar ya. Bagaimana Ibrahim harus meninggalkan anak dan istrinya Ismail di tanah yang gersang kering ya, tidak ada orang kan. Betapa Nabi Allah Ibrahim sudah usia 80 tahun ada kewajiban untuk khitan sunat. Ini masalah besar. Jadi ibtalah di situ. Jadi hikmahnya adalah ya menghidupkan makna pengorbanan yang dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim
yakni merupakan satu ujian besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menyembelih anaknya. Tsumma fadallahu bidzibhin 'adzimin. Kemudian Allah mengganti anaknya tadi itu dan nempel, udah tinggal borok gitu kan ya. Dalam Al-Quran kita bagikan ya. Tak perlu dilepas, kemudian diganti, ditarik ya. Ditarik Ibrahim diganti dengan sembelihan yakni kibas ya, bidzibhin 'adzimin. Karena kibasan anzalallahu adalah kambing kibas atau domba yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya, wa amarahu bidzibihi, dan Allah menyuruh untuk yakni menyembelihnya. Ba'da'an madha kullun setelah berlalu ya, setiap dari Ibrahim dan anaknya alaihissalam sa'iyan bisidqin li tahqiqi amri azza wa jalla, sudah berusaha dengan mewujudkan yakni mewujudkan perintah Allah azza wa jalla. Itu hikmahnya yang pertama, itu hikmah besarnya adalah dalam rangka mengikuti atau menghidupkan ya pengorbanan Nabi Allah Ibrahim yang asalnya disuruh untuk mengorbankan menyembelih anaknya, kemudian diganti dengan doa. Ada lagi bahwasanya Syekh Hasan Al-Banna di dalam kitab Majmu'ah Rasail, Majmu'ah ya, di sana yang bagian kaitannya dengan masalah ada prinsip-prinsip, 20 prinsip. Di sana dikatakan bahwa korban itu hikmahnya sendiri, hikmah dari korban apa? Dia disebutkan apa? Dia itu pengorbanan. Jadi pengorbanan itu adalah badul nafsi wal mali wal waqti wa kulli syai' ila sabilil ghayah. Jadi yang namanya pengorbanan itu adalah mengerahkan jiwa ya, nafs, jiwa dan raga kita tentunya, wal mali dan harta, wal waqti dan kesempatan, ila sabilil ghayah, untuk jalan sampai kepada tujuan. Jadi apa saja yang kita korbankan, di samping tadi korban kaitan dengan masalah penyembelihan, lebih jauh adalah hikmahnya bagaimana kita mengorbankan jiwa dan raga kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mati dan hidupku. Jadi jauh itu. Bukan sekedar dalam arti penyembelihan ya ibadah asal, tetapi hikmah-hikmahnya itu adalah kalau memang sembelihan kita itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya rentetan pengorbanan kita yang lain juga, korban untuk agama, kita rela korban untuk agama ya. Sekalipun pada suatu saat dibutuhkan jiwa dan raga kita ya. Termasuk kesempatan kita korbankan ya, untuk dalam arti mencapai jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, termasuk talabul ilmi, ini kan jalan menuju Allah ya. Jadi kita korbankan waktu kita dari maghrib sampai isya, kita berada di masjid sambil niat iktikaf, kita korbankan waktu ya. Al-waqt atau al-fursah ya, kita korbankan. Harta kita begitu pula untuk membeli hewan korban gitu kan. Nah ini kaitannya dengan masalah at-tadhiyah, itu berkaitan erat semuanya itu dengan hikmah-hikmahnya. Udifa ila dzalika, disandarkan ke hal tersebut, ma fiha minal muwasati lil fuqara
wal ma wal mu'azzirin. Idkhalus surur alaihim wa alal ahli wal iyal yaumal qiyamah. Disandarkan ke situ hikmahnya itu adalah sesuatu yang di dalamnya itu memberikan keleluasaan kepada fuqara dan orang-orang yang membutuhkan untuk memasukkan kebahagiaan terhadap mereka, orang-orang yang susah. Wa alal ahli, dan juga kepada keluarga, kan dari sembelihan kita juga boleh untuk kita nikmati, ya, kita makan, dianjurkan. Ya. Wal iyali, keluarga, sama yaumal ini pada hari Idul Adha. Wa ma yuntaju an dzalika, dan apa saja yang dihasilkan dari hal tersebut, yakni min tamtini rawabitil ukhuwati baina afradil mujtama'il muslimin. Yani ya, buahnya, hasilnya itu adalah ya berupa tamtini rawabit al-ukhuwah, penguatan tali-tali ukhuwah, hubungan ukhuwah baina afradil mujtama'il muslim, di antara individu masyarakat muslim. Makanya korban ini distribusinya nanti kan itu kepada orang Islam, karena kita kan masalah ibadah. Orang kafir boleh, ya. Kadang-kadang kita sebagai RT, ya, barangkali dilematis ada wajahnya yang non muslim, berbagai kasih di mana, ya, beliin aja dari pasar, kasih dia. Di ini bainal kita muslimin, ya. Itu yang pertama, menguatkan ukhuwah di antara individu masyarakat Islam. Apalagi ya wa gharsi ruhil jamaah. Yang kedua adalah menanamkan ruh jamaah, ruh persatuan umat Islam, ditanamkan saling cinta, kan? Ya. Ada satu riwayat itu kan dikemukakan apa namanya sana? Tahadu, ya, tahadu, saling memberikan hadiahlah kalian, misalnya kalian saling mencintai. Ini kan termasuk kalau diberikan, ya. Orang yang mampu berkorban memberikan kepada termasuk fuqara, ahli keluarga, orang Islam lah di sekitarnya, hingga mereka menguatkan dan menanamkan ruh jamaah. Wal wuddi fi qulubihim, dan juga menanamkan kecintaan di dalam hati-hati mereka kaum muslimin. Itu hikmahnya banyak lah, kita lihat dari hikmah kuliah tersebut. Lalu kita masuki sub berikutnya adalah hukumul udhiyati, hukum berkorban. Sebelum kita masuk itu barangkali ada hal yang perlu disampaikan 15 menit sebelum bisa. Dan kalau tidak kita lanjutkan. Iya. Ada, silakan mic-nya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, mungkin ini pembahasannya mendahului maksudnya pertanyaan saya ini mendahului gitu. Belum waktunya mungkin yang akhir. Pertanyaan saya yang pertama, punya hutang tapi korban gitu. Dia punya hutang tapi dia berkorban. Akhirnya karena mungkin merasa yang mendengar hutang, yang mendengar hutang ini menurut dia belum terlalu butuh, dia korban atau untuk berkorban. Itu bagaimana? Apakah sekalipun orang yang memberi hutang belum terlalu butuh hutang, apakah dihutang berkorban atau gimana? Pertama. Yang kedua, lebih utama nih domba atau kambing bagi pengorban. Karena kalau dilihat dari kadang kan kalau akan ada yang keterangan bahwa bulunya itu dihitung gitu, kalau itu bukan banyak tuh domba gitu.
Jadi untuk mensiasati katanya nggak boleh berjual. Untuk mensiasati itu boleh dijual tidaknya. Jadi itu kemudian saya ada beberapa detik kesepakatan panitia itu dikasihkan. Saya minta, dan udah itu saya minta aja. Saya minta dari sampingnya. Nah, saya minta boleh nggak kata panitia? Sebagian boleh. Sebagian boleh. Akhirnya pas saya jual. Saya jual. Tapi saya balikin lagi ke bagi-bagi ke panitia. Tapi itu tidak ada kompromi. Tidak ada kompromi. Nanti kamu minta ya, nanti bisa jual lagi nggak? Tidak ada. Itu emang saya minta, terus cuma panitia perbolehkan, dan saya jual, saya bagi ke panitia. Itu pertanyaannya, boleh nggak kalau dijual? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama, kalau kita punya utang, itu utang kan wajib. Kita kadang-kadang gampang ya, giliran minjem gampang, nanti dah keluar arisan gue bayar, rasanya keluar saingan kebutuhan lain. Utang wajib ya. Karena utang ini angkutannya hakul adami. Jangankan kita orang biasa, orang yang mati syahid aja kalau ada utangnya itu nanti jadi masalah ya. Kalau kita yang orang biasa. Jadi dahulukan utang. Karena nanti bagian berikutnya bicara hukum udhiyah yang setelahnya membicarakan hukum udhiyah itu adalah dia sunnatul muakkadah, adalah sunnah muakkadah, sunnah yang dikuatkan. Sedangkan utang itu wajib. Ya. Dia bayar utang dulu, itu wajibnya. Kemudian yang kedua, utama mana? Urutan. Nanti berikutnya juga ada pada bagian yang 5 yusra'ut tadhiyah. Ya, binatang yang disyariatkan untuk tadhiyah. Itu urutannya ya. Yakni ya dari mulai al-ibil, onta, al-baqar, sapi, al-ghanam, ya, kemudian kambing, ya, kemudian wa minhu, dan diantaranya adalah ya kambing itu termasuk domba. Ya. Jadi urutannya gitu, ya, urutan yang utama kalau ada gitu kan, ya. Dan juga di samping tadi kalau kita menyembelih sapi atau kerbau itu lebih banyak dibandingkan dengan kambing, gitu kan. Jadi urutan gitu. Kalau bisa mengumpulkan 7 orang untuk beli gitu. Tapi kalau enggak ada, ya udah tadi kambing, ya, atau domba. Ya. Di kambing atau domba jadi dirantaikan sama, misalkan. Jadi itu ya urutannya nanti akan kita lihat kita bahas. Kemudian kulit ini menjadi masalah. Ya. Memang di dalam mazhab Syafi'i itu ketat ya. Kulit itu nggak boleh dijual. Ya. Bahkan berdasarkan sabda Rasul itu. Jadi kalau ada orang yang menjual bagian dari korban tersebut, maka tidak korban baginya. Nanti akan kita lihat juga bagian itu kalau barangkali dalam kitab yang lain. Ya. Itu ketat. Ya. Untuk mensiasatinya bagaimana? Walaupun ketat ya. Walaupun ada ya ucapan ulama juga di dalam fikih yang dibahas di pesantren itu, yakni kifayatul ahyar. Itu disebutkan memang di mazhab lain tentunya ya bahwasanya mazhab Hanafi kalau tidak salah itu boleh dijual. Wallahu alam saya tidak cuma menyodorkan permasalahan aja. Di dalam mazhab Syafi'i itu ketat, tidak boleh. Kemudian ada mazhab lain yang boleh. Bagaimana kalau kita siasati? Ya namanya masalah fikih gitu ya. Karena kan kalau kemudian kita bagikan buat apaan? Kalau barangkali kerbau, ya, sapi, kikil kan ya kulit ya, itu bisa lah ya kikil kan, bisa dikikil, bisa jadi apa namanya kerupuk. Kalau kambing bisa juga sih jadi kikilnya itu jadi diolah jadi makanan. Ya, atau di situ disebutkan dalam fikih itu dibagikan buat bikin sendal, buat bikin ember gitu
sekarang ember sudah pakai dibuat lagi. Ya. Ini memang permasalahan. Ya. Yang pasti, ya fikih itu sesuatu hal yang memang berkembang melihat permasalahan. Ya, mau disiasati atau bagaimana, atau mengambil dari mazhab lain. Sama halnya kita zakat fitrah itu kan di dalam mazhab Syafi'i kalau boleh pakai duit, ya harus beras, karena memang makanannya menguatkan. Makanan pokok dalam satu negeri kita beras ya beras, gitu kan. Yang boleh mazhab Hanafi, ya seharga dari apa yang kita keluarkan. Kan sekarang juga di masjid-masjid kita sudah berlaku itu, ya dengan uang zakat fitrah kan gitu. Nah ini hal seperti barangkali yang mirip-mirip seperti itu. Ya. Cuma saya tidak bisa mengambil kesimpulan. Ya yang pasti itu ada memang ya di dalam fikih tidak boleh dijual, walaupun ada di bagian lain pendapat yang mazhab Hanafi itu boleh. Ya itu seperti itu. Allah ya. Itu ya tiga-tiga ya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, kalau kurban itu kalau untuk masyarakat non muslim boleh tidak? Itu yang pertama. Untuk daging kurban yang dibagikan apa lebih diutamakan muslim dulu. Terus yang kedua, mana yang lebih diharuskan? Berkorban dulu apa hakikah dulu? Itu yang kedua. Yang ketiga apa tuh? Iya, kalau kurban itu yang berkorban boleh tidak makan daging kurban itu? Ya itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, bagian distribusi dari kurban. Jadi pertama adalah tadi disebutkan dalam rangka menguatkan tadi al-mujtama al-muslim, ya, masyarakat muslim. Jadi memang di luar Islam itu tidak berhak, barangkali kecuali bisa kita kecualikan yang al-mu'allafat qulubuhum. Artinya yang bisa diharapkan, bisa dilembutkan hatinya, ada harapan dia masuk Islam. Atau semacam apa namanya, orang yang baru masuk Islam ngalap ya, ngalap boleh, ngalap udah masuk Islam begitu saja. Ya, itu orang yang diharapkan bisa masuk Islam, bisa. Tapi kalau memang kekehnya nggak bakal masuk Islam, kan dikasih apa itu bakal tapi jangan. Ya. Kalau memang tadi kita merasa kemanusiaan, ya baiknya kita belikan aja kali ya, walau yang pasti sampai bahkan misalnya kita berikan kadang-kadang kan kita siasati kasih dan kita kasihkan dan punya kita yang masih ini sampai apa namanya sampai kayak gitu tuh yang boleh juga kalau memang asalnya dari daging korban gitu. Jadi yang bisa ya kita berikan aja kali ya. Kita berikan di pasar atau mana ya. Kalau habis korban di pasar bakal dijual daging itu tadi ya. Ya masalahnya itu memang ini adalah ibadah dan distribusinya itu untuk orang-orang Islam. Sama halnya juga dengan tadi zakat fitrah kan? Atau yang lain zakat itu distribusi buat orang Islam di dalamnya berikan orang Islam. Kemudian yang kedua kaitannya dengan masalah bagaimana korban dengan akikah mana yang lebih didahulukan. Ya. Korban ini kan perintahnya nanti itu kepada kita secara langsung mukallaf yang sudah berkewajiban balik. Nanti ada bagian syarat-syarat korban al-mukhatab, orang yang al-mukhatab itu yang diajak bicara, yang disuruh untuk berkorban, yaitu siapa saja. Ya. Orang Islam balik ini disuruh langsung korban. Sedangkan akikah itu kan perintah untuk orang tua, bukan kita, orang tua kita. Ya. Jadi kalau kita belum akikah, kemudian mau korban dan korban itu waktunya terbatas. Kalau akikah boleh kapan aja kan gitu.
Di musim korban juga boleh akikah, kirimin panitia ini saya akikah ya, boleh sama bapak ya, semua boleh. Ya. Kalau korban terbatas hari nahar, ya, ayam tasyrik, ya, cuma 4 hari, ya. Kalau akikah boleh kapan saja. Sehingga kalau kita belum akikah, mana lebih dahulu korban, karena korban itu langsung perintah untuk kita, bukan orang tua kita. Sedangkan akikah perintah untuk orang tua kita, itu pun kalau orang tua kita punya. Kalau kan ya udah, dalam mazhab Syafi'i bebas. Ya, walaupun dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal sampai pokoknya dia kapan aja sampai dia mampu. Ya. Ya. Bahkan boleh juga dia kalau tidak meninggal dia akikahkan itu diri dia boleh. Jadi gitu. Jadi intinya adalah yang kita makan yakni korban dibandingkan dengan akikah. Ya. Kalau kita belum akikah korban duluan. Ya. Yang ketiga apa itu ya? Kulit orang yang berkorban boleh makan daging korban juga. Oh iya boleh banget. Asalkan korbannya nanti di sini dilihat. Ada korban yang sifatnya wajib, ada yang sunnah. Kalau memang dia sudah nyatakan bahwasanya ini kambing, ya nanti di kambing saya pelihara buat korban jadi wajib katanya. Ya. Ini buat korban saya di nanti di kambing. Ya. Atau memang dia sengaja nadar, saya nadar, ya saya akan berkorban. Jadi nanti hari Idul Adha, kalau ada rezekinya saya akan berkorban, saya bernadar, wajib ya hukumnya. Kalau wajib dia tidak boleh makan dari daging tersebut dan semuanya disedekahkan. Ya. Kalau korban yang memang pada saat korban kita dari korban namanya hewan korban, kemudian kita korban, nggak ada tadi ditentukan gitu kan secara khusus, ya itu boleh banget dianjurkan. Ada 3 bagian kan, ya untuk disimpan, untuk disedekahkan, jadi termasuk dia boleh untuk menikmati makan 1/3 dari hewan korban yang disembelih. Jadi boleh banget, memang disunahkan, dianjurkan. Kalau dia nggak mau, karena dia merasa cukup, udah sering makan daging, disedekahkan, dia boleh juga. Ya, boleh juga. Ya, dia boleh makan dan dia bersedekah. Iya, silakan aja. Yang dari pertanyaan Gus, kalau misalkan kita ada usul dapat bagian bagi panitia di daging, kita ada ya lebih dan mungkin juga. Jadi kita merasa ibadah tentang ayat muslim non muslim itu, terus kita kasihkan yang punya hak kita nih, dapat dari panitia dibagi itu. Lebih kita lagi yang kasih apa dari dia akan kasih orang-orang makan lagi dia kita kasih gitu dari pribadi kita. Jadi hak kita bukan dari panitia langsung. Itu boleh nggak? Iya, memang masalah saya manis. Saya tidak menyatakan boleh atau tidak ya sih. Aturan awalnya aku boleh. Aturan awal kitab itu nggak boleh. Tapi kalau kemudian lebih misalnya kita udah masak, kemudian kita bagi, ya. Atau bagi mentah alam bagi kita. Ya. Nah, itu tadi bagian kita dan hak kita. Kalau udah hak kita itu kan satu barang yang sudah milik kita, boleh kita apain aja, boleh kita masak makan, atau kita boleh kita kasih orang gitu. Cuma ini permasalahannya adalah kasihnya orang non muslim. Ya. Allah alam ya barangkali Tuhan Allah itu ya mengampuni kita lah. Kalau kemudian salah-salah dikit gitu kan ya kita merasa kemanusiaan ya barangkali ya silakan aja karena udah milik kita tadi kaitannya gitu kan. Ya Allah alam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit aja pertanyaan kita. Jadi lebih utama mana berkorban untuk orang tua yang sudah mampu atau diri kita sendiri? Karena banyak jamaah-jamaah kita yang berkorban untuk orang-orang tua yang telah mampu. Itu aja, terima kasih. Baik. Jadi asalnya sih korban disuruh untuk yang hidup. Ya. Walaupun juga boleh untuk yang sudah meninggal. Ya. Karena Nabi pada saat meninggal itu ya, ada min Muhammadin wali ummati Muhammadin malam itu. Ini adalah korban untuk Muhammad dan umat Nabi Muhammad yang belum berkorban. Ya. Asalnya perintahnya pada itu. Kalau kemudian kita berlebih, uang kita banyak, buat orang tua kita boleh. Ya, boleh banget pahalanya ya buat orang tua kita.
pahala dari korban ini sama kita baca Yasin kan pahalanya pada orang tua kita minta pada Allah majalah wasilah korban. Jadi ya pertama adalah kita ya, yang hidup ya, kita yang hidup yang keluarga walaupun nanti ya beda pendapat ulama mengatakan bahwasanya tiap orang satu kemudian ada lagi yang artinya keluarga satu cukup gitu kan ya. Itu artinya bahwa ya kita lebih dahulu kalau memang uangnya pas-pasan gitu kan. Kalau memang ada lebih boleh buat orang tua kita. Uangnya masih ada itu. Bagaimana dengan anak-anak sekolah kumpulin duit ya sampai sekian harga satu kambing terkumpul tuh dari 20 orang 30 orang itu latihan korban boleh, cuma nanti untuk mendapatkan fadilah korban kata ulama itu harus ditentukan satu orang disebutkan. Kalau di sekolah itu gurunya gurunya siapa namanya tuh ini korban kan ini gitu kita bukan fadilah korban ya fadilah korban. Korban ya kambing satu kan satu orang isinya bukan rame-rame tabungan ya kan ya rembukan itu namanya yang ngumpulin duit itu boleh, tapi fadilah korban aja nanti. Nah, untuk mendapatkan fadilah korban harus ditentukan satu orang dari gurunya atau guru